Selamat pagi bagi kita semua Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Mari kita mengawali hari kita berdoa. Hati kami sungguh bersyukur kepadamu ya Allah Bapa, atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang memelihara hidup kami hingga pada hari yang baru ini. Kasih-Mu, pemeliharaan-Mu, anugerah-Mu selalu baru bagi kami dan menghadirkan sukacita surgawi. Biarlah nama-Mu yang dimuliakan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dan hari ini Tuhan, kami hendak bergumul dengan firman-Mu. Biarlah Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu bagi kami, agar kepada kami dianugerahkan pengertian yang benar dan baik untuk memahami firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi kabar baik bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab Yudas ayat 21. Demikian firman Tuhan. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ketika kita membangun sebuah bangunan besar atau gedung besar, maka yang paling pertama yang harus dibangun dengan kokoh dan kuat adalah pondasi. Sehingga pondasi yang kokoh akan bisa menanggung beban berat bangunan yang ada di atasnya. Karena itu, ketika membangun pondasi rumah atau bangunan, itu tidak boleh sembarangan. Adukan semennya, batu-batu yang dipilih, besi beton yang dipilih, yang dibuat di sana harus menjadi pilihan-pilihan yang dijamin kekuatan dan kekokohannya. Karena itu, kalau dia sembarangan, maka bisa menjadi rapuh, dan pondasi yang rapuh akan meruntuhkan bangunan di atasnya. Itu sebabnya ukuran pondasi akan bisa menampung seberapa besar bangunan yang berdiri di atasnya. Demikian dengan kehidupan kita, bahwa setiap orang harus memiliki pondasi yang kokoh dan yang kuat di dalam hidupnya. Apapun yang dijalani, apapun yang harus dilakukan, maka satu hal yang mendasar dalam hidupnya adalah sebuah keyakinan untuk memenangkan pergumulannya itu sendiri. Demikian juga dalam iman, bahwa ada pondasi yang harus kokoh di dalam diri kita, yaitu kepercayaan iman kepada Allah Tritunggal, di dalam nama Allah Bapa, Putranya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Ini menjadi dasar iman kita semua. Pondasi iman kita harus dibangun di dalam cinta kasih Allah Bapa, pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, dan tuntunan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Tanpa itu, maka iman kita tidaklah benar. Sehingga iman yang benar harus dibangun di atas dasar yang benar itu sendiri, yaitu Allah Tritunggal. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, karena itu setiap orang Kristen, setiap orang yang percaya harus terus-menerus belajar di dalam kehidupannya. Belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Belajar tentang apa itu kehendak Tuhan Yesus Kristus. Belajar apa itu karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Sehingga pondasi itu, pondasi yang kokoh, di atas pondasi yang kokoh itulah kita berdiri tegak. Iman kita dibangun di atas pondasi yang kokoh tadi. Di era hari ini, di zaman hari ini, ada banyak rupa-rupa pengajaran. Ada banyak pengajaran-pengajaran yang palsu tentang iman kekristenan.
bahwa tidak mengakui ketuhanan dari Tuhan Yesus Kristus, tidak mempercayai apa itu karya Roh Kudus, hanya kekuatan Allah saja seperti itu. Padahal sesungguhnya Allah Bapa itu adalah Allah sendiri, Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia, dan Roh Kudus adalah Allah sendiri juga yang datang kepada kita. Sehingga Allah Tritunggal itu adalah Allah yang berkarya sepanjang masa di dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari membangun pondasi ini agar kita tidak digoncangkan oleh rupa-rupa pengajaran, sehingga kita menjadi orang-orang yang rapuh, sehingga kita menjadi orang-orang yang diombang-ambingkan, tidak memiliki pegangan yang kokoh. Tetapi peganglah ajaran iman yang benar itu sendiri, supaya kita tahu dan kita mengenal, kita mengerti apa yang kita imani itu sendiri di dalam hikmat yang diajarkan Roh Kudus itu kepada kita. Karena itu firman hari ini berbicara kepada kita, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Di sepanjang kehidupan kita ini, mari terus hidup di dalam pemeliharaan Tuhan Allah, Allah Bapa yang senantiasa mengasihi hidup kita. Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah Allah sendiri yang terus memberi rahmat-Nya kepada kita sepanjang hari. Itulah yang menjadi kekuatan kita. Karena itu, mari menjalani hari ini, mari menjalani hari-hari hidup kita memegang teguh iman yang benar itu sendiri, Allah yang benar itu sendiri, yaitu Allah Tritunggal di dalam kehidupan kita yang telah Dia nyatakan sendiri. Bahwa rupa-rupa pengajaran akan ada banyak terus menerus. Orang-orang yang menghujat iman kita sendiri, bisa itu akan ada terus kita hadapi. Dan pengajaran-pengajaran palsu yang menggoda kehidupan kita itu akan banyak. Tetapi ketika kita berpegang teguh pada ajaran iman yang benar itu sendiri, maka iman kita akan semakin kokoh. Sebesar apapun goncangannya, sebesar apapun tantangannya, sebesar apapun hal yang menghambat kita, seperti apapun terdengar begitu bijaksananya kata-kata yang untuk mendegradasi iman Tritunggal itu sendiri, maka ketika kita memegang teguh iman kepadanya, maka kita akan bisa menemukan hikmat dari Roh Kudus itu sendiri untuk menjawab itu, untuk membela iman kita, dan untuk menghadapi tantangan-tantangan realitas hidup setiap hari. Karena itu, berpeganglah teguh pada rahmat Tuhan Yesus Kristus di dalam perjalanan hidup kita. Amin. Bapa di dalam surga, di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami sungguh bersyukur kepadamu pada hari ini atas setiap anugerah-Mu yang senantiasa menolong kehidupan kami, menuntun kehidupan kami, menganugerahkan berkat-berkat yang baru. Terlebih firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami untuk memelihara cinta kasih Tuhan Allah, menantikan rahmat Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kami, dan terus hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Tuhan Allah, bimbing kami Tuhan, agar kami senantiasa taat belajar, sungguh-sungguh merendahkan hati belajar kepada kebenaran firman-Mu, sehingga kami mampu menghadapi segala rupa-rupa pengajaran yang palsu di tengah-tengah dunia ini, segala rupa-rupa penghujatan terhadap iman kekristenan, segala rupa-rupa tantangan, hambatan yang mau menggoncang kehidupan kami. Tetapi ketika kami berpegang teguh kepadamu, maka semuanya itu akan kami lewati dan akan kami menangkan bersama dengan rahmat Tuhan Yesus Kristus yang kekal itu. Ajar kami Tuhan melewati hari ini, menjalani hari ini bersama dengan Engkau, agar kami dapat melakukan apa yang baik seturut dengan kehendak-Mu.
Berkati jemaat-Mu Tuhan, pribadi lepas pribadi. Biarlah tangan pertolongan Tuhan yang senantiasa memberikan kesehatan, menganugerahkan sukacita, mencukupkan segala apa yang perlu di dalam kehidupan kami. Biarlah kasih kemurahan-Mu Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Jangan biarkan kami jatuh kepada dosa, kepada kejahatan, kepada dosa penipuan, tetapi biarlah hidup kami senantiasa bersyukur atas setiap anugerah yang Kau limpahkan kepada kami. Bagi jemaat-Mu yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, Tuhan tolong, Engkau yang memberikan kesembuhan, Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang menganugerahkan hati yang gembira untuk senantiasa berharap kepadamu saja. Tuhan, tolonglah kehidupan kami agar kami senantiasa hanya mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan, ampuni kami atas setiap dosa kelemahan kami, agar kami kudus di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati hidupmu hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, semangat pagi bagi kita. Mari menjalani hari ini dengan sukacita bersama dengan rahmat Tuhan Yesus Kristus. Horas.